Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Pada tutorial ini saya akan membuat 3D tag animasi. Oke, kita mulai saja dengan membuat new composition dan saya namakan 3D tag animation. Dan silahkan Anda memilih di preset. Kalau sudah cukup Anda tekan OK. Lalu buatlah text layer. Ambil di bagian layer, new tag layer, dan tuliskan beberapa tag di situ. Di sini saya menuliskan asastudio.org dan saya memilih warna di bagian color. Mungkin saya pakai putih agak hitam-hitam. Dan di stroke saya memberikan agak tua sedikit. Seperti itu. Dan jika di transparansi diaktifkan, maka saya mempunyai teks yang semacam itu. Anda bisa mengatur border pada bagian yang baru saja Anda lihat. Dan di sini saya aktifkan 3 dimensi. Dan saya membuat new kamera. Dan saya memakai 26 mm dan saya tekan OK. Di sini saya mengatur kamera dan saya merubah ke bagian rotasi di bagian rotasi supaya nanti tag ini kelihatan untuk perubahan 3 dimensinya. Oke, sekarang tekan P untuk mengeluarkan posisi. Dan di posisi seleksi dan masuk ke animation, add expression, di mana kita bisa memberikan beberapa perintah-perintah yang berupa ekspresi. Oke, di sini saya mau mengetikkan semacam ini, kurung buka composition dot width, artinya lebar komposisi ini dibagi 2, dan koma this composition dot height dibagi 2, tingginya dibagi 2, dan yang ketiga adalah di Z position saya menuliskan index kali 10. Oke, saya hanya memberikan perintah ekspresi semacam ini. Dan setelah kita selesai, di sini tidak ada perubahan sama sekali dari perintah ekspresi ini. Sekarang saya mau menuju ke bagian animasi. Saya aktifkan enable per karakter 3D. Dan icon 3D akan berubah sedemikian rupa menjadi lebih kecil, dan saya menambahkan animate position. Dan di sini otomatis ada penambahan animator 1 dan range selection selector 1. Dan di sini animator 1 saya ganti dengan menekan tombol enter pada keyboard, dan saya namakan position animation. Dan di bagian range selector, di bagian N saya perkecil mungkin 20%. Oke, semacam itu. Saya perkirakan 2 huruf yang akan bereaksi. Dan di bagian position, di bagian Z position, saya memberikan nilai mungkin 100. Dia akan ke belakang. Saya akan memberikan 100 dan dia akan ke belakang seperti itu. Dan di offset, jika saya gerakkan, maka saya sudah mempunyai animasi semacam itu. Per hurufnya akan dari belakang ke depan, dari belakang ke depan sampai rata sedemikian rupa. Di sini saya mau mengganti dengan min 100. Saya ingin huruf itu ke depan. Dan di offset, jika saya aktifkan di bagian offset, maka saya sudah mempunyai animasi di mana huruf-huruf tadi bergerak ke depan. Oke, ini yang saya inginkan. Dan di bagian offset, sekarang saya mencari titik awalnya di mana huruf tersebut masih rata seperti itu. Lalu saya aktifkan keyframe dan saya pergi ke waktu agak belakang, mungkin di sekitar 4 detik atau 3 detik. Saya tekan OK, dan di situ saya berikan di bagian offset 100%.
maka akan mempunyai tag tersebut akan mempunyai animasi seperti ini. Karena keyframe pada offset, kita sudah memberikan keyframe pada offset. Oke, kita sudah mempunyai animasi semacam itu, dan saya seleksi keyframe, lalu saya klik kanan dan saya beri Bezier easy ease. Anda bisa menggunakan F9 untuk membuat perintah easy ease pada keyframe, dan di sini akan terjadi animasi yang lembut. Oke, selanjutnya saya duplicate dengan Ctrl D. Anda akan bisa menduplicate layer tag ini. Perkirakan bahwa komputer Anda mampu untuk mempreview dari project ini. Jika Anda terlalu banyak menduplicate, maka komputer bisa jadi akan berat. Oke, saya sudah mempunyai animasi semacam ini sekarang. Dan di sini saya mau mengatur waktunya. Saya seleksi seperti itu, lalu saya mengatur waktu, dan saya unselection, saya atur semacam itu terus ke belakang, karena saya ingin nanti animasi ini dimainkan secara berurutan, jadi tidak bersama seperti tadi. Dengan cara ini kita akan membuat animasi ini dimainkan secara berurutan. Oke, di sini jika di preview, saya akan mempunyai animasi semacam ini, dan di awalnya ada terjadi kerancuan karena beberapa huruf tidak nampak. Karena apa? Karena layer yang atas agak mundur. Saya tidak menginginkan hal ini, dan sekarang saya mau merubah. Saya seleksi dari layer yang saya mundurkan, lalu saya drag seperti itu sampai menuju ke frame 0. Sekarang saya sudah mempunyai animasi yang berbeda. Semua huruf sudah lengkap di awal dan dianimasikan secara berurutan. Saya bisa menyembunyikan tag saya, di mana saya ingin hanya satu tag yang nampak. Oke, di sini saya memberikan satu solid layer. Saya buat ini sebagai mungkin lantai, dan saya putar di bagian X, position, dan Anda bisa menekan Shift untuk bisa membuat layer ini menjadi 90 derajat. Oke, seperti itu. Dan Anda buka lagi di tag, dan Anda atur lantainya supaya bisa berada di bawah tulisan. Oke, seperti itu. Kita fungsikan sebagai lantai, dan di layer saya mau merubah resolusinya. Anda bisa masuk ke layer solid setting. Di situ saya merubah menjadi 3000 pixel kali 3000 pixel. Saya tekan OK. Sekarang saya sudah mempunyai lantai yang sangat luas. Saya sembunyikan lagi teks saya dengan menseleksi yang akan saya sembunyikan, lalu klik icon tersebut. Lalu saya mau menduplicate lantai, dan saya memberikan grid. Saya membuat seperti mungkin tackle, kotak-kotak. Dan di sini di border saya perkecil mungkin 2, dan di bagian width dan height saya atur dan saya beri mungkin sekitar 24. Dan Anda bisa memberikan nilai berapapun yang Anda inginkan sesuai dengan keinginan Anda. Dan Anda bisa masuk ke mode warna dan bisa diganti dengan yang Anda inginkan, mungkin screen, dagger, multiply, dan semacamnya yang sesuai dengan keinginan Anda. Lalu saya seleksi lantai, lalu saya masuk ke layer pre-composition. Di sini
saya membuka pre-composition saya yang baru, dan di sini saya merubah composition setting. Saya rubah menjadi 3000 pixel kali 3000 pixel supaya sama dengan resolusi lantai. Saya tekan OK, dan Anda bisa merubah mode warna. Sekarang saya mau merubah solid setting yang pertama. Saya seleksi solid setting dan saya masuk ke layer solid setting. Di sini saya mau memberikan mungkin biru. Saya mengganti biru, dan di border mungkin saya memberikan merah. Oke, Anda bisa mengatur sedemikian rupa. Sekarang saya memberikan solid layer lagi, dan saya memberikan hitam. Saya tekan OK, dan saya memberikan lingkaran. Double klik pada mesh, dan Anda akan mendapatkan lingkaran yang berupa mesh. Oke, di sini feather Anda tambahkan, Anda berikan feather supaya dapat gradasi yang halus. Seperti itu. Lalu kita lihat di bagian komposisi utama. Di situ kita sudah mempunyai lantai yang kembali seperti tadi, dan di sini saya mau memutar ulang di bagian X rotation. Anda bisa menekan Shift untuk mendapatkan 90 derajat, dan saya rubah ke bawah seperti tadi. Kita mengulang ini karena tadi kita beri pre-composition. Oke, di sini saya mau mengatur kameranya. Saya memberikan tampilan yang menurut saya lumayan menarik. Saya mencari sudut pandang. Oke, seperti itu. Anda bisa mengaktifkan preview, mungkin Anda dapat feed, jadi bisa dilebarkan atau disempitkan secara otomatis mengikuti dari lebar preview. Dan sekarang jika saya preview project saya sudah mempunyai animasi semacam ini. Komputer saya terasa berat karena layer yang saya pakai lumayan banyak. Sekarang saya masuk ke bagian kamera, dan di kamera saya mengaktifkan keyframe. Saya atur sedemikian rupa, lalu saya memberikan ease pada keyframe yang sudah saya buat, dan di waktu ke belakang saya mengatur kameranya. Anda bisa mengatur kamera dengan cara mengaktifkan icon yang ada di atas. Di situ ada lingkaran, ada position, ada zoom out, zoom in. Anda bisa mengaktifkan itu, otomatis keyframe tercipta dalam properti pada transform di kamera. Kita juga bisa memberikan perubahan angka pada nilai-nilai yang ada, atau kita bisa membuat pergerakan kamera dengan mengaktifkan icon yang ada pada icon kamera di atas. Oke, di sini saya mau merubah expand di mesh-nya. Saya perkecil. Saya ingin tampilan lantainya sedikit yang kelihatan. Saya kembali ke tampilan utama, ke komposisi utama, dan sekarang saya sepertinya kurang. Saya perkecil lagi, dan opacity saya normalkan menjadi 100%. Masih kurang. Saya kembali, dan mungkin saya kasih mentok, mungkin min 1000, 10.000, min 10.000. Batasnya adalah min 10.000. Oke. Ya, sekarang saya sudah mempunyai gradasi semacam ini pada lantai.
Sekarang saya memberikan lagi lighting. Anda bisa memberikan pencahayaan, warna pencahayaan. Tekan OK. Lalu cast shadow Anda aktifkan. Di situ point dan tekan OK. Di sini akan terasa berat untuk komputer kita mengkalkulasi dari preview. Dia butuh waktu lumayan banyak. Kita bisa mengaktifkan di bagian preview, di bagian tengah itu ada full. Kita bisa mengaktifkan half, kita bisa mengaktifkan third atau quarter supaya preview agak cepat. Dan saya tambahkan satu lagi lighting. Kita bisa menduplicate seperti ini dan posisinya kita rubah. Dan jika di preview akan seperti ini. Sudah lumayan bagus kelihatannya, tapi saya di sini mau mengatur lagi di bagian tag. Saya keluarkan lagi semua tag dan saya seleksi semua tag yang ada. Lalu saya buka. Di bagian material option, saya ingin mengaktifkan cast shadow. Saya aktifkan cast shadow dan sekarang tambah berat lagi komputer saya untuk mendisplay dari bayangan per huruf. Jadi saat kita mengaktifkan cast shadow, maka komputer akan mengkalkulasi semua data, semua layer yang ada, semua huruf yang ada pada layer tersebut dan memberikan bayangan. Oke, bisa ditutup lagi dan Anda bisa membuat preview dengan mengaktifkan composition, mungkin add composition to render GUI dan Anda bisa merender hasilnya dan Anda akan mendapatkan hasil animasi yang lumayan menarik dari hanya mengaktifkan enable per karakter 3D pada After Effects. Oke, sekian tutorial enable per karakter 3D dan kita akan berjumpa pada tutorial selanjutnya dan tetap kunjungi asastudio.org. Salam.